Ini soal Jokowi, pemimpin terkorup di dunia. Iya. Kalian senang ya? Ya, bisa menciptakan ini. Ya? Kalian bangga ya? Indonesia kemudian menjadi terpuruk atas ulah kalian. Mikir, otak dipakai mikir. Benci ke seseorang boleh, tapi kalau harus menggantikan negara, mikir. Blok. Aduh. Oke, ini adalah babak baru setelah nama Jokowi tidak ada lagi di rilis laman OCCRP. Ya. Terus terang, hilangnya rilis OCCRP ini membuat mereka pembenci Jokowi gundah gulana. Membuat Rocky Gerung makin dungu. Membuat Amin Rais makin meringis. Ya. Membuat Guntur Romli makin keki. Aduh, biar semuanya. Biar. Dan membuat para pembenci Jokowi lainnya makin merana. Biar ya. Ini saya kasih tahu ya, ini penting ya. Jangan sampai dilakukan oleh WNI lainnya. Jangan sampai yang lain yang waras-waras melakukan ini. Karena ini menyangkut kredibilitas negara. Karena ini menyangkut nama baik negara. Jangan menjual negara seperti yang mereka lakukan lantaran mereka kalah pilpres dan sampai hari ini nggak bisa move on. Jangan. Ya, kita harus bisa membedakan urusan dalam negeri dengan urusan luar negeri. Kalau urusan dalam negeri, ya kita selesaikan di dalam negeri. Jangan sampai kemudian itu kita jual-jual ke luar negeri hanya gara-gara membenci, hanya gara-gara kalah pilpres dan sampai sekarang nggak move on. Sama halnya ketika kita berantem dalam rumah tangga. Ya. Tapi kemudian kita bawa keluar ke tetangga, kita ceritain ke tetangga, kita ceritain ke saudara-saudara, kita umumkan ke seluruh desa. Jangan. Jangan, beneran jangan. Karena apa? Maksud kita mau menceritakan istri kita. Bahwa supaya istri kita itu jelek, kita baik. Bahwa istri kita itu brengsek, kita bagus. Maksudnya ke sana. Supaya mendapat dukungan, supaya mereka tahu. Jangan. Karena apa? Yang kita dapatkan adalah ketika istri kita jelek, ya kita sebagai laki tambah brengsek. Jangan dikira kemudian kalian bagus. Enggak. Sama, ketika kalian menceritakan urusan dalam negeri ini ke luar negeri, kalian berharap Jokowi yang stempel pemimpin terkorup di dunia, bukan hanya Jokowinya. Indonesianya juga kena. Blok. Jangan lantaran gara-gara kalian benci ke Jokowi, kalian kalah bersaing dengan Jokowi, kalian kalah berpolitik dengan Jokowi, kalian kalah pilpres dengan Jokowi, kalian nggak bisa move on, membawa ini ke luar negeri. Jangan ditiru orang satu itu yang sekarang masih di luar negeri. Jangan. Dia jahat banget. Jangan ditiru. Itu jangan ditiru. Itu nggak peduli mau Indonesia baik, mau Indonesia bagus, mau Indonesia di mata dunia jelek, mau bagus, dia nggak pernah peduli. Dia nggak peduli. Yang dia pedulikan adalah dirinya sendiri, kepentingannya dia sendiri, dan kepentingannya kelompok mereka. Jangan, men. Dan ini sekarang terjadi. Kenapa? Metode voting, pemilihan nominasi orang yang terkorup di dunia, yang dilakukan oleh OCCRP, ini kan pakai metode menyebarkan formulir melalui Google Form ke seluruh dunia. Nah, ternyata di media X akunnya OCCRP itu direspon orang-orang kita, orang-orang Indonesia, para pembenci Jokowi. Luar biasa kan?
Pada tanggal 22 November 2024, OCCRP menyebarkan Google Form ini di media X. Rupanya di sana kan banyak para pembenci Jokowi, kaum sakit hati yang kalah pilpres sampai dengan belum bisa move on, sampai dengan sekarang belum bisa move on. Nah, mereka aktif memobilisasi, mengisi Google Form ini, memasukkan Jokowi sebagai nominasi orang terkorup di dunia. Luar biasa kan? Jadi ini bukan tindakan OCCRP. Ini tindakan orang-orang biadab pembenci Jokowi yang rela dan sengaja menggadekan negara kita sendiri ke mata dunia. Ini luar biasa jahatnya. Kalau masih dalam negeri ribut-ribut, ya, saling perang statement, saling mengklaim siapa yang benar, oke lah. Bahkan mencaci maki, memfitnah pun kan ya selama ini oke-oke aja. Tapi kalau sudah urusannya kita dijual oleh mereka para pembenci Jokowi ke dunia luar, inilah yang biadab. Ini yang harus kemudian kita waspadai. Nasionalismenya di mana kalau orang-orang seperti ini? Setelah mereka mengisi Google Form, kemudian disubmit, dikirim ke OCCRP, ternyata dia nggak puas hanya seorang diri. Sengaja dia mau mobilisasi di media X itu, mengajak teman-teman yang lain untuk sama mengisi itu. Dan ajakan-ajakan inilah yang kemudian di media X viral dan banyak diminati oleh orang-orang pembenci Jokowi. Luar biasa kan? Oh, jadi itu bukan OCCRP? Enggak, OCCRP meminta masukan dari publik, dari masyarakat. Nah, kebetulan direspon oleh orang-orang Indonesia, para pembenci Jokowi. Luar biasa kan? Gila, ini mah sama juga jual negara kita dong, Gri, ke luar negeri. Iya, ini orang-orang yang nggak punya otak, nggak mikir panjang ini. Hanya mikir kepentingannya dia sendiri, mikir kelompoknya sendiri, mikirin dendamnya sendiri, kalah pilpres belum move on. Ini biadab ini. Kalau sudah urusannya menjual negara keluar begini, udah biadab ini. Seperti akunnya Stefan Antonius. Guys, Jokowi udah memimpin di voting mengalahkan William Ruto nih guys. Ayo kita terus dukung Jokowi menjadi nominasi orang terkorup di dunia. Jangan sampai kalah. Ini aku terjemahkan bebas ya. Mungkin tulisannya nggak persis seperti itu postingannya, tapi ini intinya seperti itu. Kemudian akun Meisel Erlangga juga sama, kira-kira ajakan-ajakan seperti itu untuk publik ikutan memvoting Jokowi menjadi nominasi orang terkorup di dunia. Kemudian akun Pejabrut, ASN ini memang beda. Ini yang dimaksud dianya ASN ini beda memberontak pemerintah kali ya. Biarin, nggak apa-apa, biarin. Suka-suka lu, itu hidup lu, ya suka-suka lu. Mari kita vote dong Joko Widodo untuk memenangkan nominasi ini. Ajakan mereka. Ada lagi dari Tommy Selby. Luangkan waktumu untuk memberikan nominasi kepada Jokowi. Ini emang apa ya, kontes apa ya? Tapi ya udahlah, orang-orang miring begini udah biarin aja. Rela menjual negaranya ke dunia internasional nggak apa-apa. Biarin. Nanti suatu saat dia juga akan merasakan sendiri perbuatan mereka. Akun Hayatar Gayan, Jokowi need your vote. No, sekarang. Sekarang butuh di vote kamu. Jokowi butuh, kamu vote saya. Nggak kalah garangnya Partai Burung Galak. Ayo para cebong pencinta paduka yang mulia Mulyono, dukunglah kalian menjadi orang nomor 1 di dunia. Iya. Gue mau tanya, kalian nggak bisa move on itu sampai kapan? Nggak bisa move on itu sampai kapan? Kalau nggak bisa move on, kalian nggak bisa dengan hidup baru loh. Nggak bisa dengan harapan baru loh. Gue analogikan, kalau kalian putus sama pacar, ya, kemudian kalian nggak bisa move on. Seumur hidup kalian nggak kawin dong, mau. Gri, kok ke situ-situ lagi sih, Gri? Ya, ini kan rata-rata anak muda. Orang-orang yang udah tua, rasanya bukan di media X. Ya kan? Nah,
di akun penjambut yang tadi, ASN ini memang beda. Postingannya dia setidaknya sudah dilihat 8.300 kali. Dan sudah diposting ulang sebanyak 61 kali. Luar biasa kan? Luar biasa kan propagandanya WNI atau orang Indonesia yang menjelek-jelekkan negaranya sendiri di mata dunia. Luar biasa kan? Tahu, mikir apa enggak? Dia punya otak apa enggak? Atau mungkin otaknya ya udah macam Rocky Gerung, udah dungu, ya ada no. Bisa jadi. Kan nggak bisa ngapa-ngapain kita kalau sudah seperti Rocky Gerung. Karena apa? Oh, akut. Dirinya udah merasa paling bener, paling pinter. Dia di atas rata-rata, orang lain di bawah dia semuanya, kecerdasannya sulit. Itu tuh Rocky Gerung. Nah, mungkin rata-rata orang-orang yang nggak bisa move on, kaum sakit hati yang kaum kalah pilpres ini, seperti itu pola pikirnya. Bagaimana tidak? Negara sendiri dijual ke dunia internasional. Nggak peduli negara yang jelek. Yang penting hasrat dan kepuasan saya terhadap Jokowi tersalurkan. Kan itu. Itu kan maknanya. Nah, ternyata setelah vote ini dikirim ke OCCRP, nama Jokowi tidak ada di sana. Kemudian diduga disisipkan di nomor 3. Setelah disisipkan di nomor 3, di screenshot, hasil screenshotnya inilah yang kemudian disebarkan lagi. Nah, ditangkaplah banyak media mainstream kita. Heboh. Hampir semua muncul di media mainstream. Padahal itu hoax, padahal itu bikinan, padahal itu rekayasa. Padahal memang nama Jokowi diinsert, dimasukkan di situ oleh orang-orang kita sendiri. Di screenshot kemudian disebarkan. Luar biasa kan jahatnya? Luar biasa. Nah, berikutnya, setelah rame di seluruh media mainstream, bahkan di media sosial memenuhi pembahasan dan menjadi trending topik, belakangan CNN Indonesia mungkin tahu bahwa ini hoax. Buru-buru CNN menghapus postingan Jokowi yang dinominasikan oleh OCCRP, pemimpin terkorup di dunia, dihapus. CNN, ya dia nggak mau menggadaikan kredibilitasnya dia. Kita tahu kualitasnya CNN. CNN Indonesia menghapus postingan tersebut karena belakangan tahu itu hoax dan diciptakan oleh orang-orang kita sendiri. Jahat kan? Jahat kan? Jahat nggak? Jahat lah, masa enggak? Ya, ini luar biasa ini. Dan ini orang ini nggak akan sembuh kebenciannya kepada Jokowi sebelum mereka mati. Mati baru sembuh. Kenapa ngomong begitu? Udah kebanyakan seperti itu yang sudah mendahului kita sebelumnya. Baru sembuh. Kalau enggak. Nggak akan sembuh. Kebencian mereka nggak bisa sembuh sampai mati. Wah, ekstrim kali, Gri. Iya, faktanya seperti itu. Coba, kalau ada yang berani, komen di saya. Gri, saya kemarin membenci Jokowi, Gri. Alhamdulillah sekarang saya udah insaf. Berarti pernyataan lu nggak bener. Coba, ayo. Tulis di kolom komentar ya. Pembenci Jokowi, Gri, saya pembenci Jokowi, Gri. Sekarang alhamdulillah udah insaf, sembuh. Coba. Ya nggak mau lah, Gri. Mana mau orang mengakui kayak gitu. Ya makanya. Oke. Nah, setelah CNN menghapus postingannya, saya cari-cari di OCCRP, di laman OCCRP, nama Jokowi itu nggak ada. Memang nggak ada, dari rilis pertama juga nggak ada. Tapi sama orang-orang kita, pembenci Jokowi tadi, yang tergabung dalam foto tadi, saya nggak tahu siapa yang merekayasa ini, direkayasa, nama Jokowi diinsert di dalam daftar itu, kemudian disebarkan. Luar biasa kan? Masih mau percaya dengan orang-orang gila seperti ini? Masih mau percaya dengan orang-orang sinting yang seperti ini? Masih mau percaya dengan orang-orang dungu seperti Rocky Gerung? Masih lah, Gri. Dia kan hebat. Iya! Masih hebat juga. Ya kan? Luar biasa kan jahatnya? Luar biasa kan? Ini nanti bakal ada cara lagi, saya nggak tahu. Wujudnya akan seperti apa. Yang intinya untuk menjatuhkan Jokowi, untuk mendiskreditkan Jokowi, akan ada lagi upaya-upaya untuk menjatuhkan Jokowi. Terus apa manfaatnya? Jokowi kan udah nggak jadi presiden lagi. Ya nggak tahu. Namanya juga orang-orang sinting. Kok gitu, Gri? Ya iyalah. Kalau enggak kan memang udah berhenti. Mungkin kemarin saingan politik, dia menjabat. Ya, misalnya tuntutan pemakzulan, tuntutan pengunduran diri.
Sekarang udah nggak menjabat. Masih begitu lagi? Kan berarti apa? Ya, sinting lagi. Ya! Itu lo baru tahu. Itu lo baru nyadar sekarang. Iya. Berarti kayak Rocky Gerung itu berarti yang dungu sebenarnya Rocky Gerung lah. Ya iyalah. Oke ya, sampai di sini kita jadi tahu ya bahwa Jokowi menjadi nominasi pemimpin terkorup di dunia versi OCCRP itu hoax, itu nggak ada sama sekali. Ya, yang seperti tadi saya sampaikan di depan, bahwa ada rilis yang kemudian nyebar screenshot itu yang menciptakan adalah orang-orang kita sendiri pembenci Jokowi. Kan gila kan? Udah, karena ini gila, kita nggak usah ikutan gila, jangan dibahas terus, takut nanti gila. Mudah-mudahan mencerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.